pohon bambu yang punya serumpun pohon bambu itu seperti montang-manting gitu. Wah, naik. Tiba-tiba apa namanya ini? Gerimis itu. Tapi langsung deras gitu, langsung hujan deras. Nah, akhirnya ya saya lari ke kampung, kan sawah itu juga deket kampung. Saya lari langsung ke kampung. Oke kawan, kali ini saya mau bercerita tentang dua peristiwa, tapi nanti saya rangkum menjadi satu karena ini peristiwanya yang nggak begitu apa ya namanya, sebenarnya nggak begitu menyeramkan sih buat saya. Jadi peristiwanya terjadi ketika saya itu apa ya namanya, kalau orang Jawa itu namanya nyuluh. Nyuluh itu apa itu, mencari belut di malam hari. Jadi cerita ini sama-sama terjadi pas saya nyuluh, cuman beda waktunya. Jadi waktunya selang lama, bukan jadi enggak bersama-sama, jadi beda beda hari dan beda tahun. Jadi cuman saya rangkum menjadi satu itu. Jadi untuk peristiwa yang pertama ceritanya begini. Saya lupa ya tahunnya itu, saya lupa. Cuman kalau nggak salah itu sekitar tahun 2000-an atau 98 atau 9. Pokoknya seantara tahun 1998 atau tahun 2000 lah, ya tahun-tahun itu. Jadi dulu itu belum ada namanya Android, juga belum ada. Terus apa itu namanya, lampu model LED itu kan belum ada. Jadi dulu itu saya itu nyuluh itu pakai apa ini namanya, lampu yang dari karbit. Jadi modelnya pakai gas dari karbit, karena dulu belum ada namanya senter, lampu senter seperti sekarang, canggih-canggih seperti sekarang. Jadi peristiwanya itu begini ya, seperti biasa saya itu kan kadang kalau libur sekolah itu terus malamnya itu diajak sama teman-teman, dulu banyak temennya, ada berapa orang, cuman nggak pas nyuluh itu kan nggak ngumpul, jadi pisah gitu, nyebar lah. Nah kebetulan saya itu sama adik, jadi 2 orang, nanti gantian gitu. Kalau adik yang pegang nanti saya ngikut. Nah dulu itu nyuluh itu pakai ini, itu tadi pakai lampunya pakai lampu karbit, terus bawa pedang, tapi pedang itu bukan pedang yang tajam ya, pedang tumpul, jadi kalau dibabat itu nggak putus. Nah pada malam itu karena tahun-tahun itu kan orang punya motor juga belum banyak, ada tapi ya khusus orang-orang kaya saja. Beda kalau sekarang tuh Pak, orang itu tiap rumah itu minimal 2 itu pasti ada. Kalau dulu enggak, tahun-tahun itu orang punya motor itu kan enggak seperti sekarang. Termasuk saya kan enggak punya motor, jadi kemana-mana ya naik sepeda ontel. Nah malam itu seperti biasa diajak teman-teman nyuluh itu, nah, naik sepeda ontel. Ya kita berangkat naik ontel, nanti sampai di sawah ya kita gembok itu, dikumpulin jadi satu terus gembok. Nah itu saya tuh kan nyuluh di suatu tempat. Pada saat itu saya kan belum tahu apa namanya,
nama kampungnya itu dulu saya belum tahu, karena saya itu ya namanya masih ya, belum tahu lokasi-lokasi lah, pokoknya cuman diajak teman-teman berangkat gitu. Tapi sekarang saya sudah tahu tempatnya. Nah itu seperti biasa kita itu nyuluh ya turun ke sawah ya, biasa kita nyuluh, kita nyorot-nyorot begitu di sawah. Jadi kalau ada belut nanti dibacok pakai pedang terus diambil, tapi bacok itu enggak sampai putus, jadi cuma dibacok gitu terus nanti digerayangi gitu belutnya terus diambil. Nah itu saya baru tahu nama desanya sekarang ya. Nama desanya itu Desa Tawang. Kalau sama itu apa namanya Gunung Tarwongso itu ya sebelah baratnya. Itu masih di kawasan apa namanya Sukoharjo. Masuknya Kabupaten Sukoharjo. Nah itu saya itu biasa jalan begitu sama adik saya itu, ada teman-teman tapi kan jauh-jauh gitu jaraknya, karena itu di sawah, di tengah sawah yang luas gitu. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sana, jauh-jauh. Nah itu pada saat itu pas lagi jalan begitu sama adik saya itu melihat seperti di kejauhan itu ada seperti lampu, ya seperti lampu peletor itu, seperti orang yang nyuluh itu, tapi jaraknya mungkin ya sekitar berapa ya? Dibilang jauh tapi nggak jauh, dibilang dekat ya nggak dekat, maksudnya sekitar mungkin ada 1 kilo lah. Tapi lampu itu terlihat seperti lampu motor itu ya, di bawah begitu di sawah. Jadi kalau dilihat ya seperti lampu motor lah ya, seperti itu ya. Kan saya nyuruh sama adik ya biasa kita jalan terus kita cuma lihat begitu, kan saya pikir itu juga lampu orang nyuluh. Jadi saya itu ya cuman sekilas begitu lihat, oh ada orang nyuluh juga. Terus kita terus gitu, terus sambil jalan sambil nyorot sawah itu, kemudian lampu itu kok masih itu, terus sambil jalan begitu terus saya lihat gitu, saya perhatikan itu kok loh, lampu itu tiba-tiba naik begitu, jadi seperti orang lampu motor, tapi dia secara perlahan-lahan itu naik begitu, jadi naik ke atas gitu, perlahan-lahan gitu, terus sampai naik gitu, dia naik terus saya perhatikan terus loh kok naik. Lah pada saat itu saya tuh nggak ada rasa takut ya, nggak, cuman berpikirnya oh apa di sana itu ada semacam dataran tinggi atau pegunungan atau apa ya, mungkin tanah agak tinggi gitu loh. Jadi saya pikir itu orang nyuruh tapi dia naik ke, mungkin rumahnya di sana gunung gitu. Mungkin saya pikirnya begitu, saya pikir itu di sana itu gunung gitu loh. Jadi orang itu bawa lampu terus naik gitu, jadi kelihatannya kan lampunya naik gitu. Saya dulu pikirnya begitu, kemudian saya perhatikan terus sampai di atas terus hilang. Nah habis itu ya kita nggak ada pikiran yang macam-macam ya, karena ya saya pikir itu tadi mungkin ada orang bawa lampu terus naik ke atas tuh. Nah kemudian kita terus jalan terus nyari belut itu sampai selesai. Nah setelah itu ya kita habis itu kan pulang. Habis itu pulang ya udah sampai di rumah ya ada terjajah. Nah selang berapa puluh tahun ya, pokoknya baru-baru inilah, pokoknya selang berapa puluh tahun kemudian kan saya itu apa ya namanya, akhirnya kan saya sekarang karena ya sudah punya motor kan kadang sering
ya jalan-jalan naik motor lah. Kemudian saya tuh pernah iseng-iseng, saya tuh inget pada zaman dulu, pada tahun itu kan saya ingat saya tuh dulu pernah nyuruh di situ. Nah terus saya tuh iya jalan-jalan gitu naik motor, terus saya tuh mencoba ke sana lah, ke tempat itu ya naik motor karena kan sekarang sudah punya motor. Dari kejadian itu kan sudah berapa puluh tahun yang lalu. Nah bareng saya tuh ke sana, ke tempat itu, ke tempat yang saya nyuruh itu. Loh, kok ternyata nggak ada gunung sama sekali di situ. Ternyata ya semuanya sawah. Jadi ternyata tempat yang dulu ada lampu yang saya kira orang naik gunung itu ya ternyata di situ nggak ada gunung. Nah jadi saya tuh baru menyadari kalau ternyata dulu itu memang bukan orang bawa lampu, memang mungkin ya nggak tahu ya itu namanya apa lah, pokoknya itu. Jadi saya tuh baru tahu di situ tuh nggak ada gunung. Jadi berarti dulu yang saya lihat itu bukan orang, itu bukan apa orang naik bawa lampu, memang ya sesuatu yang di luar nalar ya. Karena pada saat itu memang dulu saya mikirnya itu orang bawa lampu terus dia naik gunung gitu ya, karena jaraknya nggak terlalu jauh tapi nggak dekat juga. Nah itu peristiwa yang pertama. Nah ini yang kedua ini masih sama-sama saya itu nyuluh, mungkin ya dari kejadian itu ya agak lama sih, mungkin berapa tahun kemudian. Tapi ya sama, dulu itu belum ada seperti sekarang, belum ada lampu LED, belum ada Android, pokoknya belum secanggih sekarang lah. Paling dari kejadian pertama itu mungkin ya selang berapa tahun gitu, 1 tahun atau 2 tahun saya agak lupa. Nah kejadian ini kalau ini dekat sama kampung saya itu dekat, paling cuma ada jarak sekitar ada 1 kampung lagi lah sama, jadi kampung saya terus ada kampung lagi ya. Ini kalau dari tempat saya itu arahnya ke selatan itu. Sama dulu juga belum ada seperti sekarang, lampu LED juga belum ada. Jadi ya dulu yang sama nyuluh ya pakai karbit itu. Ya seperti biasa kalau nyuluh kan berangkatnya tetap malam. Tapi dulu cuma jalan kaki karena deket. Kita jalan bertiga. Kita nyidat-nyidat lewat kampung-kampung itu. Terus sampailah di sawah itu. Nah sampai di sawah kita turun sama-sama ya. Pada saat itu saya tuh sudah bawa sendiri-sendiri. Ada saya bawa lampu sendiri, tapi ya itu lampu karbit itu. Saya bawa sendiri, adik saya bawa sendiri, teman saya bawa sendiri. Kita turun ke sawah, negur gitu ke sawah. Yang lumpur-lumpur lah, berlumpur-lumpur. Kita biasa nyuruh ya kita jalan pelan sambil nyorot-nyorot gitu. Nanti kalau ada ya kita gede gitu. Tapi pada malam itu gimana ya, biasanya saya juga nyuluh di situ, tapi pada malam itu rasanya seperti kok sepi itu loh, pokoknya belut itu susah itu. Jadi nggak seperti kemarin-kemarin kan gampang banyak itu loh. Tapi malam itu kita itu hanya lihat 1, nanti selang berapa meter ada lagi 1, nggak sebanyak yang kemarin-kemarin karena nggak terlalu banyak hasilnya, kita agak kecewa juga. Kita naik ke Tanggul, kemudian kita jalan lagi ke selatan. Nah, kita jalan ke selatan tuh melewati ada sungai. Sungainya itu nggak terlalu besar sih, mungkin lebarnya sekitar 3 meter lah, terus dalamnya itu sekitar ya 2 meteran lah dalam. Jadi sawah sebelah selatan sungai itu ada sawah lagi, yaitu kita turun ke situ lagi, kita turun sama-sama. Jadi
Kita itu jalan setiap satu peta itu satu orang. Jadi kita jalan dari, kan ini sungai, terus ada sawah lagi di selatannya, ada di selatan saya itu ada kan tanggul kecil gitu. Jadi kita turunnya dari tanggul yang sebelah selatan sawah. Kita turun sama-sama gitu. Teman saya di sebelah timur, adik saya di tengah, saya paling barat. Kita turun sama-sama. Ya biasa kita nyuruh ya, kita jalan pelan sambil lihat-lihat gitu, sambil bawa pedang. Nanti kalau ada gede gitu. Tapi hasilnya ya itu nggak seberapa lah, nggak sebanyak kemarin. Jadi kita agak ini, jadi nggak semangat gitu loh. Jadi mau turun itu nggak semangat lah mau turun. Nah, itu saya jalan sampai ke sana, sampai mentok di sungai yang saya bilang tadi. Karena sepi ya kita jalan lagi, kita mentas naik ke tanggul lagi. Kemudian kita geser ke barat lagi. Sama seperti tadi teman saya yang satu di sebelah timur, ada saya yang di tengah, saya di barat itu. Tapi turunnya nggak sama-sama. Jadi teman saya agak di timur, adik saya itu di tengah, tapi dia sudah jalan agak duluan gitu. Terus teman saya yang di timur itu ya tetap jalan gitu, saya di barat baru turun gitu. Kemudian kita jalan ke selatan, bukan ke selatan ya, ke arah utara, ke arah sungai itu loh. Nah di sungai itu kan ada pohon-pohon, di pinggir sungai kan ada pohon-pohon, ya pohon tinggi-tinggi lah. Termasuk di situ ada namanya oren. Oren itu kalau di sini namanya oren itu ya serumpun bambu lah, bambu gitu lah, kumpulan pohon bambu. Lah pas saya itu jalan bertiga itu, saya di barat, adik saya itu di tengah, teman saya itu di paling timur. Tapi nggak jejer, adik saya sudah agak dulu gitu, terus saya masih agak baru turun, agak baru berapa langkah itu, terus teman saya posisi di tengah, adik saya itu hampir sudah dekat sama sungai. Lah ya seperti biasa itu, apa namanya, belut itu ya sepi lah, nggak sebanyak kemarin ya. Jadi kita aja kayak malas-malasan gitu, tapi tetap jalan terus. Nah itu hampir, adik saya sudah hampir sampai ke sungai, saya baru dengar. Itu tuh saya melihat di sungai yang di rumpun bambu itu kok gini, seperti mubat mabit gitu loh. Dari pohon bambu yang punya serumpun pohon bambu itu seperti montang-manting gitu. Terus saya tuh melihat gitu. Terus saya lihat sekeliling saya itu nggak ada angin. Terus di antara pohon bambu itu kan ada juga samping-sampingnya itu ada pohon-pohon lagi gitu. Ya, pohon termasuk pohon jati dan pohon-pohon sebagainya. Terus saya lihat gitu, loh, yang lain nggak goyang ya. Saya terus lihat sekitar nggak ada angin, yang lain nggak goyang. Tapi kok pohon bambu itu kok goyang sendiri gitu. Tapi saya kurang yakin itu angin atau apa ya. Ya saya lihat gitu. Tapi kok ada yang aneh gitu. Yang lain nggak goyang, nggak mubat mabit, tapi kok pohon itu goyang, mubat mabit gitu. Habis itu terus saya tuh panggil, adik saya itu saya panggil, Wit, adik saya itu kan namanya Wit. Saya panggil Wit. Nah karena jaraknya ya agak jauh gitu, dia terus noleh gitu adik saya. Apa itu? Ada apa itu? Dah, naik. Ada apa? Kenapa? Ya sudah, pokoknya naik. Ya saya suruh naik ke tanggul lah. Teman saya juga dengar. Terus dia, ada apa? Naik dulu gitu. Nah, habis itu adik saya naik tanggul. Terus saya bilang, kamu tadi lihat enggak? Apa? Itu tadi pohon bambu itu mubat mabit, seperti kena angin gitu. Wah, nggak lihat ya. Udah, kita naik. Habis itu saya tuh naik ke tanggul. Terus saya tuh karena ya tadi
hasilnya kan nggak memuaskan karena ya dikit gitu. Ya udah kita pulang saja karena ya sepi, nggak ada belut. Ya udah kita pulang. Akhirnya adik saya sama teman saya itu memutuskan pulang. Baru kita jalan sebentar itu tiba-tiba apa namanya gerimis itu. Tapi langsung deras gitu, langsung hujan deras. Nah, akhirnya ya saya lari ke kampung, kan sawah itu juga deket kampung. Saya lari langsung ke kampung. Di situ ada gardu pos ronda itu, terus saya tuh ngeyup di situ. Kita sambil nunggu reda hujan reda, terus akhirnya setelah reda ya terus saya pulang. Jadi itu kejadian peristiwa yang saya alami dulu ya pas saya itu nyuluh di sawah. Jadi kalau nyuluh itu kan malam, jadi kita berangkat dari rumah itu kadang jam 8 malam, jam 9 malam. Jadi kalau nyuluh itu ya kadang sampai subuh, kadang sampai jam 3, ya tergantung lah. Kalau rame misalnya banyak itu ya kita semangat itu ya sampai subuh. Tapi kalau sepi itu ya paling jam 1, jam 2 kita pulang. Lah kejadian itu ya sekitar di antara jam-jam 12 atau jam, pokoknya sudah malam lah, sudah tengah malam. Jadi itu peristiwa yang saya alami dulu, cerita kisah dulu ya. Jadi itu tadi cerita saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada kisah-kisah atau cerita-cerita horor, nanti boleh ke sini ya, cerita share sama teman-teman di sini. Oke kawan, sekian dulu cerita dari saya. Nanti kita ketemu lagi dengan kisah-kisah yang lain, cerita-cerita yang lain. Jadi terima kasih sudah nonton video saya. Jangan lupa ya di subscribe, like and share biar saya tuh semangat gitu loh, bikin video lagi. Dan nanti saya juga mau ngundang teman-teman yang punya cerita-cerita horor dan mistis ya, biar berbagi gitu. Oke kawan, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa dengan kisah-kisah berikutnya. Oke.